يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihina wal muridina binurih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah al-ustadz Rusli Ahfaz SPDI mata'anallah bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, dan hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceng Rahmat. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dan kita yang hadir di masjid ini mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dan kita niatkan untuk anak-anak kita yang sedang belajar, semoga diberikan futuhat ilahiyah wal anwar al-qudsiyah, hatinya dilapangkan, mudah menerima ilmu, mudah menerima nasihat, dan menjadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Ala hadiniyah annallaha yaghfirudz dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta, subhanaka
inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Kita sampai di halaman berapa? 52. Makalah yang ke-6 ya. Baik. Halaman 52 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalah as-sadisatu, maqalah yang ke-6. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya daru man la dara lahu li zawaliha. Ya. Dunia ini adalah dar, rumah. Ya, rumah siapa? Daruman. Nah, dia mudhaf ilaih. Rumah orang yang la dara lahu, yang kagak punya rumah. Ya, lahu bagi man. Li zawaliha, karena hilangnya dunia ini. Artinya dunia ini bersifat fana. Dunia ini nikmat materi. Duniawi, nama lainnya hissiyah, bisa dirasakan. Nama lainnya lagi zahiriyah. Nama lainnya lagi faniyah. Ya, maka dipakai li zawaliha. Ya. Dunia adalah rumah orang yang tidak punya rumah baginya. Li zawaliha, karena hilangnya dunia. Wa malu man la mala lahu. Ya. Dan dunia ini adalah malu. Apa mal? Harta. Harta orang yang la mala lahu. Harta orang yang kagak punya harta. Kadzalika, demikian juga walaha yajma'u man la akla lahu. Demikian juga dunia berkumpul orang yang kagak punya akal. Kamilun, yang sempurna. Ya. Jadi di dunia ini banyak orang kagak punya akal yang sempurna. Wa yastaghilu bisyahawatiha. Dia sibuk bisyahawatiha. Ya. Mengikuti ajakan-ajakan nafsunya aja. Man la fahma lahu, bagi orang yang kagak punya pemahaman. Ya. Wa 'alaiha, dan di atas dunia ini yahzunu, sedih. Siapa man? Ada orang yang sedih, la ilma lahu, orang yang kagak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu dia senang, gembira. Ya. Ilmulah dalilun, petunjuk kita berbuat kebaikan. Dalilun, kita tahu ini yang baik, ini yang buruk, ini yang hak, ini yang batil. Orang punya ilmu diangkat derajatnya. Orang punya ilmu dihargai, dihormati. Ya. Gara-gara orang yang berilmu, yang saleh, Allah mau timpakan bencana, musibah, Allah tahan tuh. Takriman wa ta'ziman, bagi orang yang punya ilmu. Ya. Walaha yahsudu man la lubbalahu, dan di dunia ini ada orang yang yahsudu, yang iri, yang dengki, ya, kepada orang yang la lubbalahu, pada orang yang kagak punya akal. Lub huwa al-aql al-munawwar bi nuril qudsi as-safi an qusuril awham. Ya. Lub huwa al-aql, akal yang al-munawwar, yang memberikan cahaya. Binuril qudsi as-safi, dengan cahaya kudus, cahaya Allah maksudnya. As-safi, yang
bersih an kusyuril awham, dari kusyur, kulit-kulit awham, ilusi, hal-hal yang kagak jelas. Ini binuril qudsi. Kita suka baca ya muqaddimah tadi. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salihina binurih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan cahaya pada orang-orang soleh binurih, ay binurihi, binuril qudsi, dengan cahaya Allah. Ya. Wa ilaiha yas'a ayyadhhabu man la yaqina lahu. Dan kepada dunia ada orang yang yas'a, yang berupaya, yang pergi, ya, man la yaqina lahu, pada orang yang kagak punya keyakinan, ai man la tama'nina di qalbihi, bagi orang yang kagak punya ketenangan di dalam hatinya. Bapak-bapak, ini penyakit nih. Orang kalau hatinya enggak tenang, ini penyakit, amradul qulub. Nama lainnya adalah lokasi hatinya itu waham, ya, hamun, ghammun. Salah satu obatnya perbanyak baca kalimat la ilaha illallah, bukan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Obat kata baginda Rasul, aktsiru ya bi qauli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat yang semuanya katakanlah kita berpasrahkan semuanya kepada Allah. Kita walaupun kita katakanlah punya ilmu banyak, profesor, doktor, punya jabatan, semuanya, orang yang tawadu dia tetap dia merasa lungsek, kagak punya apa-apaan di hadapan Allah. Karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang izinnya Allah. Ya, kalau kagak Allah izinin, tadi saya nggak sampai ke sini. Ya, itu namanya fadlun dari Allah. Ma'unah taufik. Dari pagi saya berangkat ke Asyafiyah, siang tadi ceramah di wali kota, terus ke Tambun, bawa mobil sendiri tadi, hampir-hampir nggak sampai ke sini tuh. Rasa matanya, iya, orang ini. Jamaah, saya banyak aja la haula wala quwata. Allah yang kasih kekuatan. Gitu. Perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah katanya. Fa innaha shifaa'un. Nah, ini hadis Nabi. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah penyembuh. Lihat, bukan obat tapi langsung shifaa'un. Beda dawa sama syifa. Kalau dawa obat, ya, Al-Quran syifa, bukan obat. Karena kalau yang namanya obat dikasih kelebihan dosisnya malah bahaya. Tapi kalau syifa, penyembuh langsung. Ya, syifaun min wa tis'ina da'an. Ya, dari 99 penyakit. Wa aisaruha, dan penyakit yang paling terendah, yang paling kecil, penyakit auham. Ya, hatinya kagak tamaknina, kagak tenang. Ya, kayak bapak-bapak, sandarin semuanya kepada Allah. Ya, kita nggak mampu, nggak kuat nanggung sendirian, berat. Ya, sandarin semuanya sama Allah. Nabi begitu juga. Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun. Hadisnya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengalami kesumpekan, gundah gulana, bete, banyak masalah-masalah dah, ya. Beliau sandarkan hatinya kepada Allah, angkat tangannya baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits.
Ya, minta astaghith, minta bantuan Allah. Ya, jangan minta bantuan dukun. Di atas tuh beberapa baris tuh ada pernyataan tuh, wala kahanatin wala ana minhu. Ya, jangan minta sama dukun, apalagi minta sama kuburan, salah. Orang ziarah ke kuburan dasarnya hub, cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, ya, mendoakan mereka, insya Allah dapat keberkahannya. Baik. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Jika, karena ini ada orang yang namanya, ya, dhamir mustatir. Jika seseorang keluar dia, ya, yas'a berupaya, bekerja ala waladihi sigharan untuk anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia termasuk kelompok orang-orang yang fi sabilillah. Ya, dia bapak-bapak baru nikah, Allah karuniai punya anak, ya, kerja untuk biaya istri kita, anak kita, itu termasuk fi sabilillah. Dan orang-orang yang berada di fisabilillah itu kalau kita baca I'an atau Talibin Syarah Fathul Mu'in, termasuk orang-orang yang mendapatkan apa? Zakat. Ya, 8 golongan yang mendapatkan zakat. Di antaranya, ya, sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Jika seseorang keluar dari rumahnya, nah ini kagak ada rumah kan, kharaja boleh itu namanya dunia terjemah. Ya, keluar dari hutan, kagak kan, keluar dari rumahnya dia mau kerja. Nah, kalau begitu cara menerjemah dikasih kurung buka kurung tutup, nah, tambahin. Itu namanya tambahan dari penterjemah agar teksnya bisa hidup, bisa jadi mudah dipahami. Jika seseorang keluar dari rumahnya, dia bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah syaikhain, yang sudah lansia, ada tua, kabirain, udah sepuh lah, fahuwa fi sabilillah. Dia termasuk orang-orang yang fi sabilillah. Dua tuh, ya. Bapak-bapak masih punya enggak orang tua tinggal bersama kita? Wah, berkah banget itu. Jangan ditaruh tempat jompo, jangan. Ya, udah taruh di rumahnya. Itu ujian kita ngurus orang tua kita. Dulu kita masih kecil diurus oleh orang tua, sekarang gantian kita. Nah, cari keberkahannya itu. Kan ada ceritanya kan, dia bawa susu tuh, dia membuat orang tuanya terlelap di atas kasur, dia tungguin sampai bangun. Itu dicatat sebagai amal soleh. Ya, itu cerita ketika ada orang-orang yang masuk ke dalam, terjebak ke dalam goa. Kita nggak bisa keluar dari goa ini kecuali kita bertawasul, berdoa dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Nah, salah satunya doa ini. Ya Allah, dulu saya punya orang tua, saya bawain dia minuman, taunya udah ketiduran dia. Saya tunggu, ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, karena perut aja batunya bergerak. Ya, ada 3 faktor. Taib. 2 ya. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia bekerja untuk dirinya sendiri, yu'iffuha, ya, agar dia ifah, menjaga dirinya, kagak dikit-dikit minta duit, minta-minta sama saudaranya. Ya, orang yang minta-minta itu dia menjatuhkan harga dirinya. Karena tangan yang di atas jauh lebih mulia di tangan yang di bawah. Kan ada kisahnya, 2 orang adik kakak. Satunya rajin ibadah terus dia,
Dia nggak mikirin cari nafkah, dia ngandelin adenya kerja tapi tetap dia ke masjid dibantuin. Nanya sama Nabi, ya Nabi, ayyuhuma khair, mana yang lebih baik? Dia nganggur ibadah aja, ini kerja kiranya ibadah, dia berbagi. Kata Nabi, dia lebih bagus. Ya, kayak Nabi Daud apa? Dia makan daripada hasil keringatnya sendiri. Lebih bagus. Jadi saya sering sampaikan, walaupun kita ngojek, ngebeca itu halal ya, dari hasil keringat kita itu lebih baik pada orang-orang gede berdasi cakep, berjas, tapi ternyata para perampok ya, para pembohong. Waliyadzubillah. Jadi bapak-bapak, ini ifah ya, ifah itu menjaga kebersihan dirinya. Fahuwa fi sabilillah. Berikutnya, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Ini semua tadi riya'an, itu namanya maf'ul li ajli ya. Jika seseorang keluar dari rumahnya, dia bekerja berupaya tapi riya'an, karena pengen riya doang. Dan dilihat orang, dia pemufakharatan, dan dia bangga sama dirinya, sombong. Ya, ada orang keluar rumah dengan kesombongan. Fahuwa fi sabilis syaitan. Maka dia berada di jalannya syaitan. Nulisnya Bapak syaitan apa setan? Dulu saya pernah gabung dengan Gema Insani. Kalau Gema Insani sudah masing-masing penerbit sudah punya ininya, SOP-nya lah. Kalau syaitannya pakai S, Y, A, syaitan. Ada yang setan aja. Mizan S, E, setan aja. Artinya sama dia juga, ya, cuma penulisannya aja. Ada yang pakai pakai S, Y, syaitan. Ada yang pakai seton, ada yang setan. Bahasa Indonesia tuh ya. Bapak-bapak, ini setan musuh atau teman? Musuh ya. Dijauhin apa dideketin? Nah, jauhin. Oke. Rawahu At-Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Wal maqala as-sabi'ah, maqala yang ketujuh. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, orang Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Nabi sesungguhnya beliau bersabda, mazala Jibrilu yusini bil hari ay ya jarud dari la daral masjidi awil ribati awil madrasati. Mazalah artinya senantiasa. Malaikat Jibril senantiasa yusini, memberikan wasiat, pesan-pesan, nasihat kepadaku biljar ya, tentang tetangga. Ay jarudar artinya tetangga rumah, bukan tetangga masjid, bukan juga tetangga ribat, berarti katakanlah majelis ta'lim. Awil madrasah atau tetangganya sekolah. Hatta zanantu annahu yaj'aluhu warithan, sehingga aku mengira bahwa dia ya menjadikannya warisan. Artinya tetangga itu mendapat waris ya. Manjarahu bi ayyamurani anillahi ta'ala yaj'alu sahman lahu. Kenapa sahmun ya? Bagus sahman ya. Manjarahu ya, orang yang menjadi tetangganya. Bi ayyamurani, dia memerintahkan kepadaku, anillahi dari Allah Ta'ala. Oh bija'li, salah ya, bukan ya jalu ya, bija'li, makanya jadi sahman. Kalau ya jalu dia ada sahman ya, bija'li sahman jadi mudhaf ilaih ya.
menjadikannya sahmin bagian lahu baginya fi mali jarihi pada harta tetangganya. Fayatlubu mura'atal jari, lalu dia meminta mura'at, penjagaan al-jar tetangga, wal qaribi dan kerabat. Asyaddun minal ba'id, itu lebih kuat daripada ya tetangga yang jauh. Bapak-bapak, kita punya saudara jauh sama tetangga dekat. Ya. Itu lebih apa? Lebih bermanfaat tetangga yang dekat. Bi ayyun sihahu, agar menasehatinya fi dinihi pada agamanya, wa yuwasihi fi dunyahu, dan memberikan apa? Wasiat ya. Nasihat, wasiat, trik-trik lah fi dunyahu dalam dunianya. Jadi kalau di agama dikasih nasihat tentang agama, kalau dunia harus pinter-pinter, ya, harus banyak trik-triknya. Wa mazala yusiruni bin nisa'i, dan Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku tentang perempuan, kepada perempuan. Hatta zanantu annahu sayuharrimu talaqahunna, hingga aku mengira bahwa Jibril sayuharrimu, yang akan mengharamkan talaqahunna, menceraikan mereka para istri-istri. Wa mazala yusini bil mamlukina hatta zanantu annahu yajallahum waqtan idza balagahum, dan Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku bil mamlukin, kepada para budak-budak. Hatta zanantu annahu yaj'alu lahum waqtan, sehingga aku mengira bahwa Jibril menjadikan mereka, ya, memberikan kepada mereka waktu. Idza balagahum, apabila sampai kepada mereka. Ya'tikuna fihi, ataqa, ya, apa? Memerdekakan, ya. Ai fi dzalikal waqtu, ati fihi, di dalam waktu mereka memerdekakan. Mana? Min ghairi i'tiqa'in, tanpa, ai fi dzalikal waqti, artinya pada waktu itu, min ghairi i'taqin, tanpa memerdekakan. Apa maksudnya? Caranya pendek gitu ya, kurang enak ya. Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku tentang perempuan-perempuan, ya, tentang istri-istri kali ya. Hatta zonantu, sehingga aku mengira, ini kata Nabi kan, annahu, sesungguhnya Jibril sayuharrimu, akan mengharamkan talaqahunna, menceraikan para istri-istri. Wa mazala yusini bil mamlukin, dan siapa tadi? Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku kepada budak-budak. Hatta zanantu annahu yaj'alahum waqtan, sehingga aku mengira, ya, Jibril menjadikan mereka itu, memberikan kepada mereka satu waktu itu, apabila sampai kepada mereka membebaskannya. Tapi di sini dapat ai fi dzalikal waqti min ghairi i'tiqab. Tapi pada waktu itu dia kagak membebaskan. Ini kayak kontradiksi ya. Ini PR ya, saya cari caranya ya. Nah. Wa mazala yusini bisiwaki, dan Jibril senantiasa atau masih saja memberikan wasiat kepadaku untuk bersiwak. Hatta zanantu annahu faridatan, sehingga aku mengira bahwa bersiwak itu hukumnya faridah. Oh, berarti semuanya tadi hukumnya ke balik ke itu ya. Kenapa di sini bin nisa tapi zanat annahu? Di sini benar siwak dan annahu. Ya, yang tadi itu memang rancut ya. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku bersiwak, sampai aku mengira bahwa
bersiwak itu sebuah kewajiban. Itu enak kan, nyambung kan? Ya. Padahal bersiwak kagak dijadikan sebuah kewajiban kan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Ya. Ini sebuah anjuran kalau bersiwak. Maka dikatakan sini kagak, ya, bukan merupakan sebuah fardhah, ya. Wa ma zala yusini bis salati fil jamaah, dan Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku salat berjamaah. Hatta zanantu, sehingga aku mengira annahu la yaqbalullahu, ya, hu itu kan iya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima salat illa fil jamaah, kecuali dalam salat berjamaah. Ya, kagak gitu. Walaupun enggak berjamaah tetap Allah terima, yang penting hatinya khusyuk. Tapi yang afdalnya berjamaah. Wa ma zala yusini bi qiyamil lail, dan Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan bangun malam, ai bi sholati tahajjud ba'da naum, yaitu melaksanakan salat tahajud setelah tidur. Jadi tahajud itu sunnahnya ba'dan naum. Dikatakan juga sholatul lail. Sholatul lail adalah salat yang dikerjakan ba'dal isya. Ya. Hatta zanantu annahu la nauma bil laili, sehingga aku mengira tidak ada tidur lagi, ya. Tidak ada tidur di malam hari. Wa ma zala yusini bi dzikrillah. Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku untuk ingat kepada Allah. Hatta zanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, sehingga aku mengira bahwasanya tidak ada perkataan yang bermanfaat kecuali bihi, ai bi dzikrillah, kecuali zikir kepada Allah. Ya. Jadi ini sifatnya semua ini aja, maklumat doang. Ya. Artinya nasihatnya terus untuk bangun malam sampai aku mengira berarti saking diharuskannya tuh bangun malam. Ya, artinya dianjurkan, ya, jangan salah, bukan diharuskan, beda. Diharuskan berarti diwajibkan, ini dianjurkan. Ya, karena banyak hikmahnya, banyak manfaatnya. Wal maqala atsamina, maqala yang ke-8. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, sab'atun la yanzuru ilaihim al-khaliqu. Asalnya la yanzuru al-khaliqu ilaihim binazir rahmah, ya. Ini namanya habis fi'il fa'il. Tapi terkadang dia dikasih faslah dengan jar majrur, ya. Ada 7 golongan. Allah al-khaliqu, Allah sang pencipta, tidak akan melihat mereka binazir rahmah, dengan penglihatan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Kapan tuh? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ya, wala yuzakkihim ay la yansibuhum ila shalah, dan Allah juga tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Ya, pada apa? Pada hari kiamat. Wa yudkhiluhum an-nara al-fa'ilu wal maf'ul bihi, dan yang Allah akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Bukan, ya. Dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Siapa? Al-fa'ilu wal maf'ul bihi. Fa'ilnya, si pelakunya, dan al-maf'ul bihi, yang dilakukannya. Siapa ini? Pembunuh kali ya? Kasus itu kali ya? Kasus yang al-qatil wal maqtul finnar kali ya? Dua-duanya masuk neraka. Lah, kenapa ya Rasul? Kalau yang membunuh pasti dong, kata Rasul. Yang kagak dibunuh juga niatnya pengen ngebunuh, cuman keduluan aja dia, gitu ya. Mungkin ini ke situ kali ya.
Jadi sebetulnya kayak gini-gini nih, ini boleh nih disarahin lagi nih. Ada ulama ditambah sarahin. Karena ada yang kurang ini ya. Dan meluas lagi. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Maksudnya kita baca kita juga harus kritis ya. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, qala idza atar rajulur rajula. Ya. Apabila seorang laki-laki mendatangi kepada seorang laki-laki. Lihat pertamanya U, kedua A. Sama-sama rajul tapi satu fa'il, satu maf'ul bih. Fahuma zaniyani, keduanya berzina. Waduh. Wa idza atatil mar'atul mar'ata, dan apabila ya seorang wanita mendatangi wanita, fahuma zaniyatan, ya, dan keduanya juga berzina. Oh, ini maksudnya. Ya. Dia enggak pakai ai tapi pakai keterangannya dengan ruwiyah, ya. Tadi itu yang dimasukkan ke dalam neraka si fa'il dan maf'ul, siapa ini? Lelaki sama laki berzina. Kan laki fa'ilnya tuh. Si maf'ulnya ya dia juga ini orang yang keduanya. Perempuan sama perempuan, ya. Nah, dia dimasukkan ke dalam neraka. Baru menyambung ya. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan Imam Baihaqi. Artinya enggak sini ai kama ruya. Boleh itu tambahin tuh. Ai artinya kama, ada kata kama jadi lebih nyambung. Sebagaimana diriwayatkan, biasa gitu. Ini enggak pakai langsung aja ruya. Maksudnya untuk nyambungin teks sebelumnya. Kita belajar nusus adabiyah gitu. Mana yang nyambung mana enggak. Berikutnya. Ya. Jadi saya ulang lagi, ini kasusnya apa? Biar paham. Ada 7 golongan yang nanti Allah kagak bakal melihat kepada mereka ya dengan pandangan rahmat. 1. Dan Allah juga kagak memberikan tazkiyah. Wah, ini orang baik, kagak. Ketiga, itu orang akan dimasukin ke dalam neraka. Ya. Pertama al-fa'ilu wal maf'ul. Siapa tuh? Tadi lelaki sama lelaki berzina atau perempuan sama perempuan berzina. Ya, itu satu berarti. Kemudian wan nakihu biyadihi wa huwal mustamanna wa nakihul bahimati kal farsi wal autan. Yang kedua, orang yang menikah dengan tangannya sendiri. Wa huwa al-mustamanna. Maksudnya apa? Orang yang mencari kenikmatan dengan tangannya. Apa bahasa keren sekarang? Bahasa anak orang berzina apa? Coli. Onani. Siapa tuh bilang onani itu? Ya. An-nakih dia nikah dengan tangannya sendiri. Berarti ngapa? Onani. Ya. Oh, itu Allah kagak bakal ngeliat sama dia tuh. Allah kagak berikan dia kebaikan. Ya, Allah masukin dia ke dalam neraka tuh. Ya. Tadi orang lesbian, kedua orang yang nikah dengan tangannya suka onani. Ya. Ada buku kecil, dulu sampai hampir saya mau menerjemah itu. Judulnya Adatus Sirri namanya. Kebiasaan tersembunyi. Pengertiannya perbuatan-perbuatan apa tadi? Onani ya. Onani. Ini anak-anak muda nih. Ya. Dia kagak tahan menjaga gejolak syahwatnya. Akhirnya melampiaskan dengan onani. Enggak boleh ya. Para santri, para anak-anak muda yang belum nikah, ya. Banyak puasa kalau gitu sama olahraga biar terjaga. Yang ketiga wanakihul bahimah. Orang yang nikahin binatang. Kal parsi wal atan. Nah, ya, seperti apa? Kuda dan atan. Apa atan? Keledai. Di dalam kitab mana kita apa? Risalah Muawanah. Ya, itu di bab apa? Seorang muslim harus tahu kewajiban, harus tahu mana wajib, mana
sunnah. Mana haram, mana makruh, ya. Nah, di situ diceritakan ada orang rajin ibadahnya, ke masjidnya nggak berhenti-berhenti, orang di masjid. Kemudian dia beli seekor, ini dia, keledai. Keledai apa kedelai? Keledai. Ya, dia beli seekor keledai, lalu itu keledai kagak pernah dipakai kemana-mana, nggak pernah dipakai ngangkut apa rumput atau dia naikin, dia taruh di rumahnya aja, disimpan. Tetangganya nanya, bang, kok itu keledai nggak pernah dipakai-pakai, buat apa fungsinya? Dia jawab, oh itu buat memuasin seks saya, untuk menjaga lihassina farji, pas kita itu, untuk menjaga kemaluanku. Jadi ada orang ahli ibadah tapi kagak punya ilmu, ya, ibadahnya rajin, untuk menjaga gejolak syahwatnya, dia bukannya nikah, tapi dia main sama kedelai, sama keledai. Dia nganggap bahwa dia main sama binatang kagak dosa. Lamma alima asfaqa, katanya, wa baka bukaan syadidan. Ketika dikasih tahu baru dia sedih banget, menangis, menyesal. Tuh, ada orang begitu, ya. Nih orang yang kagak bakal dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmah, gak bakalan diberikan kebaikan dan langsung dicemplungin ke neraka, agak pakai lagi dihisab-hisab. Yang berikutnya orang yang nikah dengan binatang. Berikutnya yang keberapa nih? 224. Wa nakihul mar'ati min duburiha. Tuh. Ya, orang yang menggauli istrinya, ini walaupun mar'ah diartikan pasti istri. Ya, nakih kan berarti orang yang menggauli istrinya min duburiha, melalui duburnya. Paham dubur? Ada kubul, ada dubur. Dubur yang suka ambeien itu kan, ya, headballnya, nggak boleh itu bapak-bapak, ya, agak boleh berhubungan sama istri lewat dubur. Tapi lewat belakang boleh nggak? Gaya-gaya doang boleh. Ada kisahnya Nabi, kisah Khalifah sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana ya Rasul kalau dari arah belakang, bukan masuk ke duburnya? Oh boleh. Itu namanya seni dalam bercinta, ya. Paham bapak-bapak mah? Ini bahaya kayak gini mudah-mudahan. Taib. Kemudian wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha. Enggak boleh tuh. Fil wati bil milki au bi ghairihi. Menggauli antara istrinya dan anak perempuannya. Wah, ini orang ngajar yang bapak kayak gini. Ada kejadian tuh ya, main di berita-berita. Fil wati atau wata'atin jami', menggauli. Ya, bil milki artinya kepunyaannya atau bukan kepunyaannya. Kemudian wazani bihalilati jarihi wal mu'dhi jarahu bil qawli wal fi'li. Nah, ya. Yang berikutnya yang berapa? Yang kelima berarti ya. Ada 7 semuanya kan? Orang yang berzina, ya, bihalilati jarihi bil mu'dhi jarahu, dengan membuat halilah, artinya membuat senang tetangganya. Dia rayu-rayu dah, neng mau ngomong sama abang neng, kalau mau li abang kasih rumah neng, abang kasih mobil, tapi bininya aja nggak dikasih mobil, si neng dikasih mobil lah. Ya. Kemudian wal mu'dhi jarahu,
ya. Mu'dhi, dia menjinai tetangganya, tapi mu'dhi dengan cara yang menyakitinya, memaksa, memperkosa lah, ya. Bil qauli, mana hilang, wal fi'li, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan action. Ada kan, nggak banyak omong dia, nggak diperduang, nyemplungin dah 5 juta. Yang orang iman nggak kuat teler dah 5 juta, kapan lagi itu? Ada yang dipaksa, ada yang berarti diperkosa, ya. Hatta yal'anahu ayasubbuhu, ya, sehingga yal'anahu, dia dilaknat atau wa yad'u alaihi. Beda ya. Kalau yad'u lahu didoakan, tapi yad'u ala itu disumpahin. Ya. Sehingga dia dilaknat dah, ya, subuh, dicaci maki. Wa yad'u alaihi, dan disumpahin bi ba'adillahi lahu, ya, jauh dari Allah, an rahmatihi, dari rahmatnya Allah. Ya, pasti 7 ya. Benar enggak? 7. Kita hitung ya. Jadi orang yang kagak bakal dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat di hari kiamat nanti, dan dia tidak diberikan kebaikan oleh Allah, dan dia langsung dicemplungin ke dalam neraka. Pertama, orang yang lesbian, laki-laki. Kedua, ya, lesbian perempuan, satu-satu tuh ya. Kedua, orang yang suka onani. Benar langsung ya, onani, benar. Ketiga, orang yang main sama binatang. Sama anjing boleh enggak? Sama juga. Enggak boleh. Kemudian mana lagi? Orang yang menggauli istrinya dari duburnya, 4 udah. Apalagi bukan istrinya kagak boleh. Ya. Namanya udah dosanya merokap berarti. Yang 5, wal jami'u bainal mar'ah wa bin, menggauli ibunya dan anak perempuannya. Ya. Kalau gitu udah gila tuh dia tuh. Kemudian apa? Menzinai tetangganya dengan dieme-eme dengan kata-kata, rayu-rayu, atau fil-fi'li, dikasih mobil. Dikasih mobil itu ya. Sehingga dia dilaknat, ya, dicaci, dihina, dan disumpahin jauh dari Allah, dari rahmatnya Allah. Gitu ya. Wal maqalat tasiyah, wallahu alam bishawab. Ya jamaah, malam ini kita mulai pengajian nahwu ya, yang mau ikut jam 8 sampai jam 9.30. Kajian-kajian seputar lughah, untuk cepat membaca kitab kuning gundul. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajati ummata Sayyidina Muhammad bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.